Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, puji syukur Tuhan atas kesempatan yang baru Engkau berikan kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami dapat memahami dan mengerti maksud firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, sempurnakan doa kami, dalam nama anak Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Minggu 18 Juni 2023, bersiap untuk krisis terakhir. Bacalah 1 Tesalonika 5 ayat 1-6. Ayat yang pertama, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Ayat 2, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ayat yang ketiga, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Ayat yang keempat, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Ayat yang kelima, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Ayat yang keenam, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Peringatan apakah yang Rasul Paulus berikan kepada kita mengenai hari-hari terakhir sejarah manusia? Rasul Paulus mendesak orang-orang percaya di Tesalonika untuk berjaga-jaga dan sadar dalam konteks kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan jika Paulus akan mengatakan itu kepada orang percaya, apa yang akan dia katakan kepada kita hari ini? Dia juga menyatakan bahwa mereka adalah anak-anak terang, terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 5. Dan bahwa mereka tidak berada dalam kegelapan, sehingga hari itu kedatangan kembali Kristus, 1 Tesalonika 5 ayat 4, harus mendatangi mereka seperti pencuri, 1 Tesalonika 5 ayat 4. Yesus menggunakan ungkapan untuk berjaga-jaga, sehubungan dengan doa yang sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Matius 24 ayat 42,
dan juga dalam Matius 26 ayat 40 dan 41. Berjaga-jaga berarti waspada secara rohani. Berpikiran sadar berarti serius dengan waktu yang kita jalani dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Ellen G. White menambahkan, kita yang mengetahui kebenaran harus bersiap untuk apa yang akan segera menimpa dunia sebagai kejutan yang luar biasa. Testimonies for the Church jilid 8 halaman 28. Dan sementara itu mungkin menjadi kejutan bagi dunia, itu seharusnya tidak menjadi kejutan bagi kita. Meskipun kita tidak tahu kapan itu akan terjadi, kita cukup melihat untuk mengetahui bahwa itu akan datang dan bahwa sekarang, hari ini adalah hari untuk bersiap-siap. Tinjaulah Daniel 2 dan perhatikan urutan kerajaan yang datang dan pergi. Persis seperti yang diprediksi. Apakah yang seharusnya hal ini ajarkan kepada kita tentang bagaimana kita dapat percaya bahwa apa yang Tuhan katakan akan terjadi memang akan terjadi? Kristus telah memberi kita pekabaran akhir zaman ini sehingga mengetahui apa yang akan datang. Kita dapat bersiap untuk itu. Nubuatan Daniel dan Wahyu dikombinasikan dengan karunia nubuat modern, memberi kita wawasan ilahi tentang apa yang akan terjadi di dunia ini. Nubuatan firman Tuhan menguraikan sejarah keselamatan lebih dulu, dan Daniel 2 memberikan bukti yang kuat dan rasional bahwa kita dapat mempercayai Tuhan. Paulus mengatakan jangan tidur seperti yang dilakukan orang lain. Apa artinya itu? Dan bagaimana kita bisa tahu jika kita memang sedang tidur? Dan jika ya, apa yang perlu diperlukan untuk membangunkan kita? Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, puji syukur Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah firman ini dapat menjadi berkat bagi kami dan kepujian bagi nama-Mu. Kiranya Engkau memberikan Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami akan firman Tuhan yang barusan kami dengarkan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin.